Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ayu Fitriani di mata pelajaran PPKN kelas 10 semuanya. Anak-anakku selamat pagi. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga kalian sehat selalu dan selalu menjaga kebersihan, menjaga pola makan hidup sehat, selalu memakan makanan yang bergizi dan menjaga lingkungan yang ada di sekitar, selalu menjaga jarak, selalu pakai masker dimanapun kalian berada, di rumah ataupun dimanapun. Tetap tapi di rumah saja. Oke, marilah kita berdoa dulu sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini. Kita berdoa mulai. Oke, cukup. Terima kasih. Semoga kalian hari ini tetap semangat belajar, tetap sehat untuk menghadapi hari-hari baru dengan menjalani pola hidup sehat. Oke, yang pertama silahkan nanti absen di kolom komentar. Jangan lupa, saya ingatkan sekali lagi untuk selalu absen walaupun kalian dimanapun kalian berada. Walaupun ada yang tadi sudah izin ke saya, Bu, saya mau ada di lab, ada praktek dulu, boleh kalian istilahnya nanti absennya nanti setelah praktek. Tapi saya minta jangan sampai tugas-tugas yang lalu ataupun yang sebelumnya, sampai dari pertemuan awal sampai akhir ini tapi belum ada yang mengerjakan, silahkan segera perbaiki dan segera kerjakan sebisa mungkin. Oke, jangan sampai kalian menunda-nunda waktu untuk gimana caranya kalian tidak mengerjakan sesuatu. Oke, ini yang menyinggung untuk bab kemarin ya, kita flashback masalah materi kemarin ya. Memang kemarin kemarin ulangan harian itu kan sebelumnya itu materi bab 5 mengenai sistem politik. Seperti apa sistem politik yang ada di Indonesia. Nah, kamu tahu apa itu namanya sistem ya, namanya politik. Ini nanti akan nyambung bab 6. Jadi antara bab 1 sampai bab 8 nanti kalau sudah selesai itu adalah istilahnya berhubungan. Jadi antara bab 1 dengan bab 8. Jadi saya minta nanti gimana caranya kalian tetap mencari informasi. Bu, ada yang sudah rajin ke saya, Bu, saya tugas mana yang memang belum lengkap dan memang misalnya ada yang belum ulangan, silahkan langsung tanya temannya, langsung mengisi form ulangan hariannya. Karena memang saya cek, nanti kalau ada yang memang belum KKR, silahkan kalian sampai kalian tuntas minimalnya 75. Oke, kita akan mulai materi hari ini. Silahkan kalian simak, semoga kalian bisa menyimak dan bisa istilahnya memperbaiki materi selanjutnya untuk membaca lebih baik lagi. Tetap semangat, kita mulai dengan materi bab 6. Oke, kita mulai. Oke, bab 6 ya. Fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Seperti apa gitu ya. Oke, kita mulai. Kompetensi dasarnya dulu ya. Ini yang KD-nya ini adalah menganalisis ya, 3.6 menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah KD bab 6 ya. Oke. Ini KI-nya 1.6, 2.6, 4.6. Gimana caranya? Ini adalah kamu bisa menghayati nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, KI-nya adalah peduli. Gimana sih caranya peduli terhadap fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini setelah KD-nya itu menganalisis gimana sih caranya kamu mengimplementasikan atau istilah menyajikan hasil analisisnya tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Terus indikator pencapaiannya seperti apa? Nah, ini IPK-nya. Nanti ini adalah nanti mencapai gimana caranya. Ada kamu adalah di 3.61 ya, bisa menggambarkan skema lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara.
atau istilahnya menganalisis nantinya ya fungsi dan kewenangan. Jadi intinya ini adalah kamu bisa menggambarkan atau istilahnya bisa membayangkan gimana caranya fungsi dan kewenangan lembaga negara yang ada di Indonesia. Lanjut, suprastruktur dan infrastruktur politik. Pertama kita akan bahas seperti apa suprastruktur yang ada di Indonesia. Kita awali dulu suprastruktur politik itu diartikan seperti apa, yaitu sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Tapi dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti yang luas, terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugasnya dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Nah ini adalah contoh ya, gedung MPR DPR. Ini sangat megah dan sangat istimewa, yaitu merupakan gedung tempat bekerja dan berkumpulnya wakil rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Dan DPR ini merupakan salah satu lembaga dalam suprastruktur politik di Indonesia. Nah, suprastruktur politiknya tergolong dalam lembaga tinggi, ada 8. Ini ada MPR, DPR, gimana caranya ada PPK. Ini adalah supra, yang namanya supra ini. Nah, infrastruktur itu adalah kelompok yang kekuatan politiknya dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Nah, infrastruktur politik itu meliputi keseluruhannya yang dibutuhkan atau yang diperlukan dalam bidang politik, yaitu tugas-tugasnya yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Nah di Indonesia ini banyak sekali organisasi atau kelompok Indonesia yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Tetapi jika diklasifikasikan ada 4 kekuatan, yaitu pertama partai politik ya. Partai politik itu ya organisasi yang ada untuk melalui pemilihan umum. Kedua kelompok kepentingan atau namanya interest group, ya istilahnya Englishnya, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan kebijakan politik negara. Contohnya dari kelompok kepentingan elit politik seperti membayar pajak, serikat dagang, dagangnya seperti apa, perserikatan dagang itu seluruh Indonesia, terus lembaga swadaya masyarakat LSM, serikat buruh dan sebagainya. Yang ketiga itu kelompok penekan pressure atau grup. Ya, di sini adalah bertujuan mengupayakan memperjuangkan keputusan politik seperti apa pemerintahan sesuai dengan kepentingannya. Yang keempat, media komunikasi politik, sarana atau alat komunikasi politik seperti penyampaian informasi, yaitu menyampaikan pendapat politik ya seperti yang sekarang ini ya, yang terjadi sekarang ini seperti apa. Ya. Oke. Ini ya, coba kalian ini nanti gimana caranya, ini kan sudah sampai materi ini ya, materi suprastruktur dan infrastruktur, bahkan sampai yang namanya Indonesia organisasinya, kelompoknya menjadi infrastrukturnya seperti apa. Nah ini ada nanti tugas mandiri ya, silahkan dikerjakan tugas mandirinya seperti apa ya, ini contoh peranannya seperti apa ya. Ini nanti kamu kerjakan di slide 10 ya, nanti bisa dikerjakan apa partai politiknya, contohnya seperti apa di Indonesia. Pokoknya ini adalah contoh yang sekarang seperti apa gitu. Oke lanjut, lembaga-lembaga negara. Nah lembaga-lembaga negara Republik Indonesia itu ada dituang dalam undang-undang tersendiri, misalnya MPR, DPR, DPD, dan DPRD itu Undang-Undang nomor 42 tahun 2014, Mahkamah Agung ada di nomor 3 tahun 2009. Di sini semua ada tercantum di undang-undang. Lanjut, lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan. Nah, ini di sini adalah sudah tercover yang namanya sudah tercantum dari amandemen keempat ya. Ini undang-undang itu sudah sampai 4 kali amandemen ya, insya Allah tidak ada lagi perubahan, insya Allah itu sudah benar. Cuman kalau udah yang kaitannya undang-undang cipta kerja itu sudah beda lagi ya. Oke, yang penting di undang-undang 45 ini sudah ada KPU, BPK itu apa aja. Nah ini KPU ini adalah untuk Komisi Pemilihan Umum semuanya, ini kan semua dipilih ya. Sekarang era demokrasi, gimana caranya wakil rakyat ya, seluruh elemen rakyat itu semuanya memilih aspirasinya sesuai dengan hati nurani kalian untuk memilih pemimpin yang tepat buat kalian semua itu siapa. Dan di sini kan ada, apalagi nanti Desember itu ada pemilihan umum untuk bupati, ada istilahnya untuk kepala-kepala daerah. Oke. Majelis Pemusatan Rakyat ya.
Di sini kita bahas pertama adalah MPR. Apa aja sih ya? Isinya MPR itu ya, tugasnya seperti apa gitu ya. Anggotanya itu terdiri dari apa gitu ya. Terdiri dari DPR dan DPD pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 45. Tapi jumlahnya sebanyak 550 anggota. Tapi diisi DPD yang jumlahnya 4 kali jumlah provinsi. Anggota DPD-nya itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Pokoknya intinya adalah lembaga paling tertinggi itu adalah MPR. Makanya ketika memang ada kesian rapat atau apa, misalnya ada ketuanya atau memang akhir-akhirnya ada beritanya seperti itu ya. Ya, kita istilahnya mau emosi atau apa ya. Kita lihat sisi baiknya nanti gimana selanjutnya seperti itu. Jangan terkecoh, jangan tercampur emosi dengan yang lainnya. Oke, tugas dan wewenangnya di sini ada semuanya ya. Seperti apa ya? Terus tugas presiden itu beda lagi. Ya ini ada di undang-undang bersama. Ini semuanya ada semuanya. Terus DPR juga ada anggota DPR dipilih melalui pemilu. Di semuanya ada. Nah, ini BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Seperti apa? Lembaga yang bebas, mandiri ya. Seperti untuk mengelola atau mempertanggungjawabkan keuangan negara. Di sini semuanya ada. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Di samping semua elemen-elemen Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ya, ada Mahkamah Agung yang membawa peradilan, di situ semuanya ada. Nah, Mahkamah Konstitusi itu adalah kewenangannya, tugasnya adalah mengadili tingkat pertama undang-undang, tingkat istilahnya tingkat kasasi ya, seperti itu. Ada memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara. Nah, di sini semuanya memutus gimana caranya. MK ini adalah memutus pembubaran partai politik. Di situ semuanya ada. Nah, Komisi Yudisial berarti dia adalah lembaga negara yang secara mandiri dibentuk oleh Presiden. Jadi ini adalah lembaga yang bisa dibentuk Presiden sesuai dengan persetujuan DPR. Nah, yang DPD ini adalah 4 ini anggotanya siapa aja gitu ya. Ini kan ada di bagian keanggotaan MPR melalui pemilu dari setiap provinsi. Makanya ada ini kan ada pemilihan semuanya, kemarin kan pemilihan presiden, pemilihan kalau kamu memilih kemarin tuh ada, kok bisa memilih ini ya, saya nggak tahu ini yang apa yang mau dipilih gitu ya, untuk mewakili DPD, DPRD gitu kan. Di situ kita kan nggak tahu semuanya gitu ya. Paling nanti ini loh ini aja gitu kan. Seperti itu. Tata kelola pemerintahan yang baik seperti apa? Atau good governance. Ya, suatu penyelenggaraan gimana caranya manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, seperti pencegahan korupsi, ya. Ada nanti namanya penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Nah, dalam tata kelola pemerintahan yang baik itu ada 3 unsur. Nah, unsurnya itu bersifat sinergis atau unsurnya itu istilahnya semuanya itu mencakup semuanya sinergisnya, yaitu unsur pemerintah yang dipercaya, unsur swasta wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik, unsur warga masyarakat atau stakeholders, itu namanya unsur warga masyarakat. Nah, tata kelola pemerintahan yang baik itu memiliki sejumlah ciri. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ada terwujudnya interaksi sampai independensi. Apa? Menciptakan saling ketergantungan dinamis antara pemerintah dan swasta. Oke, syarat tata kelola pemerintahan yang baik seperti apa? Mewujudkan efisiensi dan adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan. Jadi ada beberapa syarat tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, salah satu wujud tata pemerintahan yang baik seperti apa? Yaitu secara demokratis, yang merupakan landasan terciptanya seluruh tatanan pemerintahan yang baik. Artinya semua tata pemerintahan secara terbuka itu kritik dan kontrol dari rakyat. Nah, itu adalah yang era yang dialami sekarang ya, menuju pemilihan umum kepala daerah. Ada aja yang kemarin itu kan kita menyampaikan pendapat. Kalau kamu update untuk berita akhir ini, insya Allah kamu di rumah membaca ataupun ya positif, hal-hal yang positif bisa kamu dapat info dari entah itu nonton TV atau apa. Ini kan di sini adalah sama, maksudnya adalah gimana caranya kita demokratis.
Nah, partisipasi warga negara adalah seperti apa? Yaitu partisipasi politik verbal. Ini nanti verbal. Partisipasi politik ini adalah kegiatan politik ya. Seperti pribadi yang negara yang legal, sedikit banyak langsung bertujuan mempengaruhi. Intinya adalah kita itu wajib ya memilih pejabat-pejabat negara tapi sesuai dengan tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka gitu ya. Oke, yang kegiatan yang dilakukannya itu secara individu, secara kolektif, itu keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain. Tujuannya itu mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah. Nah, ciri-ciri masyarakat politik itu selalu ada kelompoknya dan sampai memiliki kepedulian. Nah, ini contohnya, contoh salah satu bentuk kegiatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik itu seperti apa? Yaitu memilih dan mengikuti pemilihan umum. Jadi kita tetap istilahnya tidak golput ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, semoga ini adalah pilihan tepat ketika kamu memang mau memilih seseorang untuk menjadi pemimpin di negara kamu ataupun di wilayah kamu. Contoh partisipasinya seperti apa? Ada di lingkungan sekolah ya, contohnya ada pemilihan ketua kelas ya, yang kemarin baru akhir ini ya sudah terlaksana ya. Ada pemilihan ketua OSIS, yang mungkin ada di kelas 10 sudah ada menjadi wakil partisipasi perilaku politik ya. Contohnya ada di lingkungan masyarakat seperti apa ya, forum warga. Terus lanjutannya di lingkungan negara seperti apa? Aksi demonstrasi yang tertib dan santun. Ini adalah aksi yang istilahnya di lingkungan negara, contohnya partisipasi politik yang secara bijak dan baik. Tapi kalau yang berita yang sekarang kita kaitkan ya kita itu terprovokasi atau memang terpengaruh ya. Boleh kita menyampaikan pendapat tapi tetap kita menahan emosi, tetap kita harus lihat etika dalam berdemonstrasi. Nah, ini saya alihkan ya, ini bukan tugas kelompok ya, ini nanti tugasnya adalah tugas individu ya. Silakan kalian cari di internet sumber lain tentang contoh partisipasi masyarakat. Saya ganti ini tugas individu ya. Tadi ada tugasnya di slide 10 dan ini ya, yang ini yang mau hampir slide terakhir. Ini contohnya seperti apa? Contoh lain selain yang saya contohkan tadi ya. Terima kasih. Oke, untuk hari ini terima kasih untuk bisa kalian tetap menyempatkan waktu untuk menyimak, tetap istilahnya masih mengingat saya, mengingat pelajaran saya, tetap istilahnya menjaga kesehatan ya. Walaupun dalam kondisi sekarang ini tetap kalian di rumah, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga pola hidup makan yang sehat. Gimana caranya? Tetap semangat belajar, tetap memakai masker, tetap menjaga jarak dimanapun kalian berada, tetap cuci tangan dimanapun kalian berada. Habis beraktivitas tetap cuci tangan. Intinya adalah PHBS ya, perhatikan istilahnya kebersihan yang ada di lingkungan. Oke, untuk hari ini cukup sekian, kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada memang salah kata dalam menyampaikan, saya mohon maaf ya. Atau kalau menyinggung, kalau misalnya ada yang WA saya misalnya, Bu ini saya belum tuntas, saya KKM, oke. Kalau ada yang memang belum saya sempat balas, saya istilahnya mohon maaf, mungkin karena saya belum kebuka atau memang kebuka yang lain jadinya saya ketunda-tunda. Jadi mungkin ada WA saya, mungkin ada yang belum balas, saya mohon maaf, saya belum sempat balas. Tapi ingat, ini adalah materi bab 6, bisa kalian simpulkan, bisa kalian ambil kesimpulannya seperti apa ya fungsi dan kewenangan lembaga negara yang ada di Indonesia ini, apa aja gitu ya fungsinya. Ini kita bahas fungsinya. Nah, fungsinya ini kan nanti ada, nanti kalian sudah baca ya semuanya, entah itu MPR, DPR, DPD, itu semuanya mempunyai fungsi dan kewenangan lembaga negara, dan itu mempunyai arti gimana caranya nanti di situ semua pemimpin negara itu mempunyai tupoksi, tugasnya dan posisi masing-masing yang ada di bagiannya sendiri. Dan intinya ketika kamu memang yang misalnya di lembaga kecil ya, seperti kalian yang sudah di kelas 10 ada yang sudah mengikuti menjadi lembaga atau namanya perwakilan OSIS ya. Selamat buat yang sudah menjadi istilahnya pemimpin
di lingkungan sekolah. Nah, nanti kalian bisa cari contohnya. Ingat, itu adalah PR-nya adalah individu mandiri. Tolong kalian kerjakan sendiri. Boleh kalian langsung di kirim, boleh langsung ke WA saya ya. Kalau memang GP kelasnya memang nggak ya. Nanti karena saya akan buat Google Classroom. Nanti semua modul nanti saya kirim ke WA kalian maupun WA orang tua. Nanti silahkan kalian ada latihan soal nanti kalian kerjakan. Yang penting ini adalah tugas mandiri. Untuk awalnya nanti kalian bisa mencari soalnya seperti apa. Oke. Untuk hari ini terima kasih. Semoga kalian paham apa yang saya sampaikan, dan saya mohon maaf kalau memang ada salah, menyinggung atau misalnya menyakiti kalian semua. Semoga kalian meminta maaf, saling memaafkan. Oke. Tetap di rumah, memakai masker, jaga kesehatan, semangat belajar, dan ketemu lagi dengan saya lagi, ketemu pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.